Attack on Titan. Nih, beberapa volume manganya di 1 sama 2 nih. Masih ada lagi tuh di rak buku gue tuh volume Attack on Titan lainnya. Terus spin-off manganya Levi nih. Ya gue kasih tahu lagi nih. Sama nih light novelnya di 3 volume nih gue kasih tahu nih. Itu tadi pamer sedikit aja buat membuka gitu, biar gue kagak dikatain kerdus lah. Kalau gue emang ya fans Attack on Titan, gue suka Attack on Titan gitu loh. Dan Attack on Titan ya masa remaja gue gitu loh, masa SMP SMA gue Attack on Titan, bahkan mungkin sampai kuliah lah. Gue akuin gitu ya, gue nggak suka sama ending cerita Attack on Titan ditutup ya kayak gitu. Cuman gue nggak mau deny kalau Attack on Titan itu pernah jadi bagian dari hidup gue gitu loh, dalam masa perwibuan gini, terutama di masa remaja gue itu bener-bener Attack on Titan banget. Anyway, gue tetap mau ngomongin Attack on Titan berhubung udah setamat-tamatnya gitu loh animenya. Suka nggak suka sama endingnya, tetap aja ini series punya impact yang gede ke hidup gue. Jadi mungkin di video nggak jelas ini adalah apa ya, semacam video tribute gue ke Attack on Titan yang nemenin hidup gue lah. Kalau nggak salah tuh 10 tahun lah kurang lebih. Dan gue ngalamin kejadian apa aja sih sebenarnya dari ngikutin Attack on Titan 10 tahun itu. Gue pertama nih, gue mulai dulu dari kapan gue pertama kali nemu Attack on Titan. Mungkin ya kebanyakan dari kita itu tahu Attack on Titan itu kurang lebih sekitar tahun 2013-an lah. Dan gue ya seperti kebanyakan orang pertama kali tahu Attack on Titan itu sekitar tahun segituan. Kalau nggak salah sih spesifiknya itu tahun 2014 deh. Itu pas SMP. Dan kayaknya di spesifik tahun 2014-2013 itu emang Attack on Titan itu kan booming banget gitu. Jadi fenomena yang sangat mendunia gak sih? Mungkin ya banyak juga yang jadi wibu gitu, jadi seneng anime, manga dan lain-lain itu karena Attack on Titan gitu. Ini mungkin first anime bagi kebanyakan orang di wibu generasi itu. Kayak gua sih sebenarnya itu salah satu early anime gua sih, tapi yang lebih early-nya lagi tuh Hunter sih kalau buat gua pribadi. Pas nonton Attack on Titan pertama kali, gua ngerasa kaget dan kagum sama setting yang ditawarkan Attack on Titan pas season 1 itu. Dulu gua ngerasa ini tuh series kayak anime zombie apocalypse dengan zombie itu ya raksasa gede itu. Setting dunia juga kayak unik banget gak sih? Settingnya itu yang terinspirasi dari Eropa sekitar tahun 1800-1900an. Itu keren banget sumpah. Dengan teknologi yang paling maju itu cuma teknologi manuver gear ya, itu yang ngebuat tentara itu bisa terbang buat ngelawan Titan. Karena kelemahan Titan itu ya di tengkuknya loh, di sini serah. Jadi lu harus motong tengkuknya terbang-terbang lah. Pokok kelar nonton season 1 itu bikin gue tergila-gila sama Attack on Titan sumpah. Cuman gini ya, jarak season 1 sama season 2 itu jauh banget sumpah. Gini ya, pas tahun 2013-an Attack on Titan itu rame banget dan arguably ya, ini bukan pakai data valid ya, ini opini gue pribadi, salah satu anime manga yang nembus pasar mainstream banget setelah Big 3 Weekly Shonen Jump. Dan mungkin Attack on Titan yang ngebikin banyak orang itu ya jadi kenal anime, jadi wibu itu gara-gara Attack on Titan. Ekspektasi gue ya pas bocil SMP tahun 2014-2013 gue ngira anime season 1 2013, paling ya tahun 2014-2015 bakal ada season 2 lah lanjutannya. Tapi season 2 nya itu baru tayang pas gue SMA gitu, kalau gak salah tahun 2017. Jadi dari tahun 2013 ke tahun 2017 itu ada gap 5 tahun, itu lama banget ya. Jeda 5 tahun dari season 1 ke season 2 juga bisa dibilang bikin hype seriesnya rada turun gak sih? Terlebih lagi tuh season 2 nya itu cuma satu core doang, 12 episode yang nge-cover satu arc doang. Kalau nggak salah itu arc Clash of Titan. Tapi ya untungnya di tahun 2018 juga confirm lah langsung ada season 3 nya. Selain itu pas long break gap 5 tahun ya season 1 ke season 2, gue nggak sabar sama kelanjutan cerita Attack on Titan dari anime season 1 itu kayak gimana. Akhirnya ya udah gue mutusin baca manganya, dan ya udah gue rutin lah tuh koleksi komiknya gitu loh. Ini cerita aja gitu, gue tuh rutin banget tuh zaman SMP SMA gitu. Apalagi tuh SMP itu gue tuh deket banget sama toko buku, tinggal jalan aja. Jadi tiap pulang sekolah gue tuh di akun sosial media gue pantengin aja, oh Attack on Titan volume baru rilis, ya udah gue langsung ke toko buku. Gitu juga pas SMA itu gue naik motor ke toko buku beli Attack on Titan aja. Itu tiap kali rilis volume langsung gue gas ke toko buku. Itu biar cepet-cepet, biar kagak kehabisan komiknya sumpah. Selanjutnya setelah season 2 yang mungkin bikin hype seriesnya rada turun, season 3 ngebikin Attack on Titan jadi booming lagi. Season 3 Attack on Titan tuh hype-nya gila banget sumpah. Tapi gue inget tuh season 3 itu dibagi jadi 2 part, 2 core. First part itu pas summer 2018. Itu pas awal gue masuk kuliah, gue inget banget itu ngecover arc politik, kalau nggak salah namanya Uprising.
Rising arc. Gue nggak tahu, tapi pas itu kayaknya banyak yang nggak suka sama arc politiknya itu, karena ya kok jadi manusia versus manusia di dalam dinding. Padahal bagi gue di arc uprising politik itu penting banget buat world building gitu. Jadi lo lebih kenal tentang cara kerja pemerintahan di dalam dinding itu kayak gimana gak sih? Dan gue suka banget di situ. Jadi banyak dialog buat world buildingnya jadi lebih detail gak sih? Selanjutnya buat part 2 nih. Part 2 season 3 itu tayangnya gue gitu spring 2019 itu pas semester 2 gue kuliah. Di sini mau lu anime only, mau manga reader kayak gue yang udah tahu ceritanya kayak gimana, itu tetap nungguin, tetap nge-hype anjir, karena setelah sekian lama lu tahu misteri apa yang ada di luar dinding, sejarah kekuatan Titan itu dipakai kayak gimana, dan kenapa ada manusia di dalam dinding. Hype di mana-mana, dan orang yang ngedrop season 2 mungkin pada balik lagi tuh ngikut Attack on Titan setelah hype-nya turun gitu dari season 1, kelamaan lah jaraknya. Jadi balik lagi tuh nonton season 3 biar gak ketinggalan juga tuh sama reveal misteri dunia Attack on Titan. Terakhir saatnya kita ngomongin final season dan ending Attack on Titan tuh kayak gimana. Kita balik lagi di backtrack tuh tahun 2019, season 3 Attack on Titan kelar gitu loh. Terus langsung announce 2020 the final season Attack on Titan. Kita nggak tahu tuh bakal ganti studio ke apa, dan kita nggak tahu sampai berpart-part gak jelas sumpah judulnya. Tapi setelah 3 tahun dari tahun 2020 sampai tahun 2023 sekarang pada saat video ini dibuat, akhirnya beneran tamat sumpah anime dengan segala masalah produksi di dalamnya itu. Gue gak tahu udah tetek bengeknya. Akhirnya beneran ngadaptasi semua chapter manga dari awal sampai akhir. Tahun 2020 tuh kita penasaran gitu ngeliat Eren Yeager yang baru itu kayak gimana, terus bentuk dunia di luar dinding itu kayak gimana. Apalagi tuh kan tahun 2020 kan COVID ya, jadi Attack on Titan itu bisa jadi penghibur di tengah-tengah pandemi COVID. Ekspektasi orang-orang tetap tinggi karena dirasa pindah tangan ke studio MAPPA tetap aman. Cuman ya emang nggak bisa dipungkiri sih ada penurunan animasi kualitasnya gitu di final season pas arc Marley-nya. Tapi gue nggak mau nyalain animator sepenuhnya yang garap kenapa rada turun itu kualitasnya, karena gue yakin animator itu udah berusaha semaksimal mungkin dengan deadline yang gak ngotak. Yang gue mau salahin sih sebenarnya tuh komite produksi Attack on Titan sama higher up studio aja itu yang bikin jadwal gak ngotak kayak yang gue bilang tadi gitu. Bahkan sampai sekarang sih kerjanya bikin jadwal gak ngotak. Yang maksa rilis Attack on Titan final season itu di tahun 2020 dengan jadwal yang berantakan banget. Ya lo hasilnya sekarang tuh Attack on Titan final season part 1, part 2, part 3, part kayak judul revisi skripsi gue itu sumpah itu judul-judulnya. Tapi ya emang gitulah ujungnya gimana lagi. Tetap aja gue salut dah 10 tahun dari tahun 2013 sampai tahun 2023 ini adaptasinya akhirnya kelar dengan segala naik turunnya. Dari segi cerita penutupan konklusinya itu ya mungkin gue gak suka gitu loh gimana cara series ini ditutup gitu loh. Kalau preferensi gue pribadi sih mungkin gue pengennya sekalian komit dark aja sih sebenarnya, tapi terserah lu pada. Meskipun endingnya ya bagi gue kurang, buat gue pribadi tetaplah pesan yang disampaikan di cerita Attack on Titan ini secara keseluruhan masuk buat otak gue dan bagus banget. Berusaha memberhentikan lingkaran kebencian meskipun ya emang susah banget dengan segala permasalahan yang ada di dunia. Walaupun lu suka atau nggak suka sama endingnya tetap bakal memantik diskusi dan obrolan sampai kapanpun, karena ini termasuk series yang ikonik banget di ranah anime manga gitu loh. Mau lu suka atau nggak suka endingnya tetap pasti bakal diomongin sampai kapanpun. Pada akhirnya penutup nih terakhir ya, impactnya Attack on Titan itu gede banget buat gue pribadi ataupun buat pop culture perwibuan ini. Pertama ngomong dulu impact buat gue pribadi itu tetap dan membekas sampai sekarang. Itu kan series yang paling gue lihat koleksinya bareng Hunter x Hunter. Terus ya ini cerita dikit di zaman SMP SMA, zaman cuni gue yang ngayal jadi karakter fiksi. Di kelas gue tuh ada penggaris kayu yang panjang gitu, lu pada mungkin tahu lah ya. Itu biasanya di tiap kelas ada 2, ada 3 gitu bahkan di kelas gue. Dan itu gue tuh suka ngayal tuh, itu 2 penggaris gue ambil di tangan kanan gue, tangan kiri gue ngayal tuh terbang pakai alatnya manuver gear itu. Gue ngayal jadi Sasageo gitu kayak orang gila aja. Itu impactnya gue gak tahu deh gue ngapain, tapi keren aja rasanya kalau lu inget-inget zaman bocah kayak gitu pakai teriak Sasageo itu. Gue gak tahu itu cringe, tapi ya emang ada impactnya buat gue pribadi gitu. Balik lagi dibuat impact ke perwibuan seperti yang gue bilang tadi, Attack on Titan bisa dibilang series anime manga yang ngebikin banyak orang awalnya gak suka anime jadi suka anime, jadi semacam gerbang pembuka lah dan disukain banyak orang. Ujungnya bisa dibilang Attack on Titan itu salah satu series yang punya impact gede banget ngebikin anime sama manga jadi mainstream kayak sekarang. Segitu aja deh tentang video gue buat Attack on Titan ini. Makasih udah nemenin gue dari SMP sampai sekarang gue jadi orang pengangguran Shinzo Sasageo yang gak niat. Udah gitu aja deh, bye.